Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Yuliana. Saya akan mempresentasikan tentang tugas pokok perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan membahas pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses sistematis untuk memperkirakan atau mengantisipasi permintaan dan kebutuhan adanya tenaga kerja dan mengevaluasi ukuran, sifat, dan sumber-sumber pasokan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Ada pula yang mengartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan cara memenuhinya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Sasaran perencanaan sumber daya manusia. Dengan diadakan perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran ingin dipenuhi, yakni berkurangnya jumlah biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan strategi dasar bagi efektivitas manajemen sumber daya manusia dan rekrutmen. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada manpower. Manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek sumber daya manusia. Yang kedua ada manpower programming, merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Alasan mengapa pentingnya perencanaan sebuah sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengetahui rencana ketenaga kerjaan agar dapat mengembangkan karir. Yang kedua, membantu manajemen untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang ada sehingga organisasi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Yang ketiga, rencana membimbing ke arah sukses. Yang keempat, memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Yang kelima, mengharuskan manajemen untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan tentang kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. Dari uraian-uraian tentang beberapa pengertian perencanaan dan implementasinya dalam perencanaan sumber daya manusia tersebut di atas, jelas bahwa perencanaan merupakan kegiatan pembuatan keputusan tentang masa depan dan cara mewujudkannya di lingkungan tertentu, khususnya sebuah organisasi di bidang bisnis. Sehingga dengan itu pembahasan tentang tugas pokok perencanaan sebagai pengambilan keputusan dalam uraian ini pada dasarnya menempatkan perencanaan sebagai suatu disiplin ilmu, bukan sebagai salah satu fungsi manajemen. Dengan demikian, pembahasannya tidak dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. 3 tugas pokok perencanaan yang dimaksud itu, yang pertama ada tugas persiapan, yang kedua ada tugas prediktif, dan yang ketiga ada tugas kontrol. Yang pertama, kita akan membahas tugas persiapan. Perencanaan suatu bidang atau aspek suatu kehidupan tertentu harus dimulai bertolak dari kondisi pada saat sekarang. Untuk mengetahui kondisi itu diperlukan sebagai penghimpun informasi atau data dengan mengidentifikasi kondisi bidang tersebut agar jelas mana yang perlu dimasukkan dalam perencanaan baik untuk diadakan maupun yang perlu diperbaiki atau disempurnakan atau diganti dengan suatu yang baru. Kegiatan mengidentifikasi dengan menghimpun data dan informasi yang dimaksud adalah tugas persiapan sebagai kegiatan awal perencanaan.
Dengan kata lain, tujuan dari kegiatan pertama ini adalah untuk menjelaskan kondisi awal bidang atau masalah yang akan dijelajahi dalam sebuah perusahaan. Tugas ini juga disebut tugas orientasi atau kegiatan evaluasi diri yang dilakukan untuk mengenali bidang atau masalah yang dijelajahi oleh perencanaan yang dirumuskan. Orientasi atau evaluasi diri dilakukan antara lain terhadap ruang lingkup yang dimanfaatkan, hambatan yang dihadapi, sumber daya yang dimiliki sebagai informasi memperjelas kondisi awal organisasi atau perusahaan. Kegiatan orientasi atau evaluasi diri hasilnya dapat dianalisis dengan mempergunakan analisis statistik atau sekurang-kurangnya dengan mempergunakan analisis SWOT. 2 adalah tugas prediktif. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan memprediksi suatu kondisi masa depan yang diinginkan, berbeda dari kondisi di masa sekarang. Prediksi pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi yang ideal di masa mendatang. Prediksi harus bersifat realistis berupa kondisi masa depan yang diperkirakan dapat diwujudkan. Untuk itu, harus dihindari memprediksi kondisi masa depan yang tidak mungkin dicapai, sehingga menjadi hayalan yang tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian berarti juga harus dimiliki kemampuan dan cara strategi mencapainya, atau sebaliknya harus dihindari pelaksanaan kegiatan yang diprediksi tidak relevan dengan kondisi yang ingin dicapai. Strategi atau cara dan program untuk mencapai kondisi yang diprediksi dan dipilih untuk diwujudkan di masa depan pada dasarnya adalah perubahan, perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan mungkin mengganti kondisi masa sekarang yang dinilai tidak sesuai lagi atau sifatnya kurang atau tidak menguntungkan lagi bagi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, berarti juga kondisi masa depan yang diprediksi sebagai kondisi yang diwujudkan dapat disebut sebagai tujuan perencanaan. Tugas prediksi seperti yang diuraikan di atas harus dilakukan secara cermat dan realistis agar benar-benar dapat dilaksanakan dan tujuan-tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, tugas perencanaan yang pertama sebagai diurai terdahulu harus dilaksanakan secara baik agar informasi atau data yang digunakan untuk mengetahui kondisi sekarang yang perlu dirubah, diperbaiki, ditiadakan atau disempurnakan menjadi jelas dan penetapan prediksi kondisi yang diinginkan di masa depan tidak keliru. Yang ketiga, itu ada tugas kontrol. Tujuan perencanaan yang diwujudkan di masa depan pada dasarnya merupakan kontrol terhadap kondisi yang akan terjadi di masa depan. Demikian juga pemilihan program kegiatan untuk mewujudkan tersebut. Pada dasarnya merupakan kontrol masa depan agar dapat menghindari terjadinya atau terwujudnya kondisi yang tidak diinginkan. Untuk itu, program atau kegiatan harus dipilih yang paling relevan sebagai kegiatan kontrol agar tidak berdampak, merugikan, dan menimbulkan konsekuensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Perencanaan sebagai kegiatan kontrol sangat penting bagi setiap perusahaan karena berpengaruh langsung pada usaha mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Kemampuan memilih dan melaksanakan kegiatan bisnis sebagai kontrol masa depan di lingkungan organisasi berpengaruh langsung pada kondisi kompetensinya dan mempertahankan dan mengembangkan konsistensinya. Untuk itu, kemampuan tersebut harus diwujudkan dalam penyusunan perencanaan bisnis yang berisi program dan kegiatan yang lebih baik dari kompetitor yang terdapat di wilayah operasi bisnis yang sama. Perencanaan merupakan proses pengambilan kegiatan dengan memilih program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Perencanaan adalah respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan, yang harus dirubah, diperbaiki, disempurnakan, bahkan mungkin diganti dengan kondisi yang lebih memuaskan. Perencanaan dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya untuk setiap organisasi yang bergerak di bidang bisnis harus
melaksanakan kegiatan perencanaan sumber daya manusia agar lingkungannya selalu tersedia sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Perencanaan SDM di lingkungan sebuah perusahaan harus menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan 3 tugas pokok perencanaan agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan. Terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif, antara lain yang pertama, pemahaman seluruh manajer terhadap makna perencanaan sumber daya manusia secara komprehensif. Yang kedua, para manajemen puncak bersikap suportif. Yang ketiga, ada komunikasi yang harmonis antara bagian SDM dengan manajemen lini lainnya. Yang keempat, perencanaan SDM terintegrasi dengan perencanaan keseluruhan organisasi. Teknik dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja itu ada 3 yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama itu ada teknik Galpin, yang kedua rata-rata bergerak, yang ketiga itu ada manajemen forecast. Yang pertama itu ada teknik Galpin, merupakan salah satu metode untuk memprediksi permintaan sumber daya manusia dengan menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian mengestimasi jumlah dan mengkualifikasi sumber daya manusia tanpa mempergunakan data kuantitatif, dalam arti tidak dianalisis melalui perhitungan statistika atau automatematika. Yang kedua itu ada rata-rata bergerak, merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang berdasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Yang ketiga ada manajemen Forecast, ada sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer, departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman. Selanjutnya ada Tools of Supply Analysis. Supply analysis atau analisis penawaran adalah pemeriksaan terperinci atau penawaran barang di suatu pasar. Tools of Supply Analysis adalah alat analisis penawaran. Tools of Supply Analysis meliputi beberapa hal, yaitu ada tabel staffing, ada penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah karyawan dan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Yang kedua ada Markov Analysis, ada metode yang melacak pola dari penggerakan karyawan pada berbagai jabatan. Yang ketiga ada rencana sukses, adalah proses mengidentifikasi atau mengembangkan dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Yang keempat ada bagan penetapan, adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensinya jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Yang kelima ada skill inventories, adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.